Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azakumullah. Hikmah dan pelajaran yang ke-18 di balik corona ini adalah orang-orang yang beriman tidak mau berpindah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang lain. Ikhwani fi din, azakumullah. Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, maka Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada mereka keamanan, ketenangan, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada orang lain. Sehingga karena mereka dekat dengan Allah dan mereka merasa tenang dan aman, maka mereka tidak ingin berpindah dari nikmat itu kepada nikmat-nikmat yang lain. Ikhwani fi din, azakumullah. Mari kita mendengarkan penjelasan Syekh dalam hal ini. Syekh mengatakan, Al-'abdu fi hadhihi dunya yataqallabu baina as-sarra'i wad-dharra. Manusia di dunia ini dia senantiasa berpindah-pindah, berubah-berubah dari kesenangan-kesenangan menjadi kesulitan-kesulitan dan kesedihan-kesedihan. Wa baina an-na'ma'i wal ba'sa, antara kenikmatan-kenikmatan dan kesengsaraan. Hari ini dia nikmat, besok dia sengsara. Wa bainal afiyati wal bala, dan antara keafiatan dan ujian-ujian. Maka dengan demikian, fa farahuha masyubun bitarah, kesenangan, kebahagiaan di dunia ini bercampur dengan kesusahan-kesusahan. Tidak ada orang yang sejak dia keluar dari perut ibunya sampai dia meninggal dunia dia berada dalam kebahagiaan, tidak mungkin. Pasti dia pernah susah, pasti dia pernah sedih, pasti dia pernah sakit, pasti dia pernah mendapatkan ujian, pasti dia pernah kecewa, dan yang lain-lainnya. Wasafuha ya'qubuhu kadarun. Dunia ini kejernihannya pasti setelah itu ada kekeruhan. Maksudnya kebahagiaan pasti setelah itu ada kesedihan atau kesusahan. Wa ma yuhawwinu 'alal mu'minil masa'ib wal alam wa yukhaffiful ahzana wal asqam, dan yang meringankan musibah-musibah, penyakit-penyakit, kesusahan-kesusahan bagi orang-orang yang beriman adalah annal jannata khaliyatun min jami'il munaghisati jumlatan wa tafsila. Yang membuat orang beriman sabar dan merasakan bahwa ujian-ujian di dunia ini bagaimanapun beratnya adalah dia kecil, karena mereka yakin bahwa surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sunyi, kosong dari segala bentuk kesedihan-kesedihan yang akan membuatnya sedih atau akan membuatnya susah, tidak ada. Karena kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga itu adalah kekal dan abadi, kemudian sempurna, tidak ada yang menguranginya. Kalau manusia di dunia baru saja dia menerima berita yang menyenangkannya, bahwa dia telah sukses menjadi ini, menjadi ini, ya, tiba-tiba dia mendengar berita bahwa ada anaknya meninggal dunia, ada atau yang ibunya masuk ICU atau yang lain-lainnya. Jadi kesenangan-kesenangan di dunia bercampur dengan kesedihan-kesedihan. Jadi kesenangan di dunia itu adalah dia kurang. Sementara kesenangan di akhirat itu adalah sempurna. Nah, orang yang beriman dia meyakini hal ini, bahwa kesenangan di dunia bercampur dengan kesedihan. Kesenangan di akhirat dia sempurna. Oleh karena itu mereka sabar atas kesedihan-kesedihan dan kesusahan-kesusahan di dunia agar mereka mendapatkan kesenangan-kesenangan yang abadi dan yang sempurna di akhirat kelak. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, fahiya darul muqamah
wal khulud was salamah wa na'imuha daimun la yanqati'. Surga itu adalah tempat tinggal yang abadi, tempat tinggal yang penuh dengan keselamatan. Dia akan selamat dari iri hati, selamat dari penyakit, selamat dari segala bentuk yang akan merusak fisiknya atau merusak kesenangannya. Na'imuha daim, kesenangan yang ada di dalamnya abadi, terus menerus, tidak pernah terputus. Tidak seperti di dunia. Bisa jadi seseorang makan buah-buahan secara berlebihan, apakah itu durian ataukah mangga, secara berlebihan, kemudian dia akan sakit. Di akhirat tidak seperti itu. Di surga tidak seperti itu. Dia makan sepuas-puasnya. Dia tidak akan pernah merasa sakit. Kalau di dunia dia makan makanan yang dingin di musim dingin, maka dia akan flu dan pilek. Di akhirat tidak seperti itu. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, inna a'zama ma yunaghisu ala ahli dunya na'imahum. Sesungguhnya perkara yang paling besar yang merusak kesenangan orang-orang di dunia adalah al-maut was-sa'amah wal malal. Kematian, kejenuhan dan kebosanan. Ini yang membuat kebahagiaan manusia itu menjadi sirnah, musnah. Ikhwani fiddin azakumullah, bagaimanapun manusia itu hidup di tengah kenikmatan-kenikmatan, pasti satu saat dia akan bosan dengan kenikmatan yang dia rasakan itu. Lihat saja ikhwani fiddin azakumullah, orang-orang yang memiliki harta banyak, ya, hari ini rumahnya atau kamarnya dicat dengan warna yang putih. Sebulan kemudian dirubah dengan warna yang hijau. Bulan berikutnya dirubah dengan warna yang merah muda. Kenapa demikian? Karena dia merasa bosan. Di akhirat tidak ada orang bosan. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, perkara yang paling besar yang merusak kesenangan-kesenangan dan kebahagiaan manusia di dunia ini adalah kematian, kebosanan dan kejenuhan. Ikhwani fiddin azakumullah, bagaimanapun bahagianya seseorang, jika disampaikan kepadanya berita tentang kematian anaknya, kematian istrinya, pasti kesenangannya itu dan kebahagiaannya akan musnah, hilang, dan dia akan berubah menjadi sedih. Kemudian kata Syekh, wa hadza mimma la wujuda lahu fil jannah. Semua ini tidak ada di surga. Kematian tidak ada, kebosanan tidak ada, kejenuhan tidak ada. Yang ada bahagia terus. Qala subhanahu an-na'im ahli jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kenikmatan-kenikmatan penduduk surga. Allah berfirman, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak menginginkan pengganti-pengganti atau berpindah ke nikmat yang lain. Kenapa? Karena mereka tidak pernah jenuh, tidak pernah merasa bosan, sehingga mereka tidak ingin berpindah kepada kenikmat yang lainnya, tidak ingin berpindah ke sesuatu yang lain. Fa khuludun abadiyun yunjihim min munaghisatil maut. Mereka kekal di surga, itu berarti mereka tidak pernah akan meninggal dunia, karena mereka kekal. Kalau di surga itu ada kematian, maka itu menunjukkan bahwa mereka tidak kekal. Tapi surga itu adalah kekal, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, tidak ada lagi kematian yang akan membuat mereka susah. Tidak ada lagi kematian yang akan membuat mereka sedih dan khawatir. La yatakhallaluhumud dajaru wa la tatatalla'u anfusuhum ila at-tahawul wala ila at-taghyir. Mereka di dalam surga tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa jenuh. Dan mereka tidak pernah menginginkan untuk berpindah atau perubahan-perubahan. Karena tidak ada yang membosankan, tidak ada yang membuat mereka jenuh. Li'annahum la yarawna na'iman fawqa ma hum fih. Karena penduduk surga,
mereka merasa bahwa tidak ada kenikmatan lebih nikmat daripada yang mereka rasakan. La ilaha illallah ikhwani fiddin azakumullah. Maka ini mendorong bagi kita, ini motivasi bagi kita untuk sabar atas ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhwani fiddin azakumullah. Di bulan Ramadan ini kita tidak lagi menikmati salat tarawih bersama-sama. Kita tidak lagi menikmati salat berjamaah. Kita tidak lagi menikmati salat Jumatan. Kita tidak lagi menikmati kajian-kajian. Kita tidak lagi menikmati i'tikaf. Dan mungkin kita tidak akan menikmati salat hari raya Idul Fitri tahun ini. Namun harus kita sabar ikhwani fiddin azakumullah, dan kita yakini bahwa kenikmatan di dunia ini itu tidak abadi. Kenikmatan yang akhirat itulah yang abadi. Maka sabar atas ujian-ujian Allah di dunia ini agar kita mendapatkan kenikmatan yang abadi itu. Kemudian Syekh mengatakan, qala Mutarrif ibn Syakhir. Mutarrif ibn Syakhir mengatakan, inna hadzal maut qad afsada ala ahli an-na'im na'imahum fatlubu na'iman la maut fihi. Mutarrif ibn Syakhir mengatakan, sesungguhnya kematian ini telah merusak kenikmatan-kenikmatan orang-orang yang paling nikmat hidupnya. Maka carilah kenikmatan yang tidak ada kematiannya. Di mana kita akan mendapatkannya? Itu adalah di surga. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, kata Syekh, wa min ibari hadhil waba', dan di antara pelajaran yang sangat penting dalam kondisi seperti ini, kondisi kita di mana diliputi oleh wabah corona ini, yaitu an yashula 'ala al-'aqil as-sabr fi ayyamil bala liyanala rahatan da'imah bila inqidha. Bala wabah yang kita rasakan sekarang ini memudahkan bagi orang yang memiliki akal yang sehat dan memiliki iman untuk bersabar atas ujian-ujian ini, dan ujian ini adalah waktunya sangat singkat. Ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian setahun, sementara Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita kenikmatan bertahun-tahun. Untuk apa kita sabar? Liyanala rahatan da'imah bila inqidha, agar kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketenangan yang terus-menerus tidak pernah terputus, yaitu ada di surga. Wa yuharrikun nafs kay tashtaq ila daril baqa, dan ujian-ujian seperti ini menggerakkan jiwa manusia untuk senantiasa merindukan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin azakumullah, hendaklah kita sabar dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, dan kita harus yakin bahwa bagaimanapun kesenangan kita di dunia ini, bagaimanapun kenikmatan di dunia ini, dia sifatnya adalah bercampur dengan kesedihan-kesedihan dan kesusahan. Kenikmatan yang abadi, yang sempurna, yang tidak ada kesusahan dan kesedihannya adalah di surga. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.